dosa kita itu banyak banget. Luar biasa dosa kita, terutama terhadap keluarga saya, bahwa aliran darah anak-anak saya dan istri saya telah dialiri dengan buah-buah haram. Itu yang saya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hari ini saya lagi-lagi kedatangan tamu yang luar biasa, jauh-jauh tadi sebetulnya rombongan. Nah, beliau ini namanya Pak Toto. Pak Toto ini bisnisnya bisnis jagung. Nanti kita tanya lebih lanjut bisnis jagung apa dan hutangnya sama meteran gitu ya. Nah, kalau jagung kalau di meter nanti tinggal Masya Allah, luar biasa nih, jauh-jauh dari Bowotsari. Gitu ya Pak Toto ya. Masya Allah, sehat Pak kabarnya Pak Toto? Alhamdulillah. Masya Allah, ini beda lah kalau orang yang sudah kena MTR tuh tenang segala macam. Masya Allah. Berapa jam Pak perjalanan tadi Pak? Sekitar 7-8 jam lah. 8 jam ya. Tapi istirahatnya lama. Istirahatnya lama. Bebas, kalau pengusaha kan bebas Pak. Baik teman-teman semua nih, kita mau ngobrol lanjut karena kita ada di acara podcast MTR Utang Lunas Bisnis Mengganas gitu ya. Bisnis naik kelas, selalu hidupnya makin naik kelas insyaallah. Kita mau tanya-tanya lebih lanjut dengan Pak Toto. Pak Toto, gimana sih awalnya kenal sama MTR? Ini apa diambil dari istri lah. Oke. Pertama istri menyadarkan saya bahwa utang itu nggak boleh. Gitu Oke. Kan. Terus sebenarnya istri 2017 sudah mulai memperingatkan saya bahwa utang itu tidak baik untuk usaha. Oke, 2017 ya? Iya, 2017. Tapi saya tetap jalan. Karena usaha saya kan tidak ada permasalahan kayak gitu kan. Masih lancar lah gitu ya? Iya, lancar. Terus kemudian anak juga memperingatkan. Ya, anak kan juga di pondok, dia tahu persis isi kandungan Al-Quran yang ayat itu Al-Baqarah. Kemudian pada posisi tertentu saya tetap nggak mau. Saya nggak mau, ngapain sih wong utang bisa dibayar kok? Ngapain sih istilah usaha lagi bagus-bagusnya lagi harus aman-amannya gitu. Apa istilah harus dihentikan gitu loh. Utang banyak harus dihentikan kayak gitu kan. Pada posisi bulan September itu ada TPW di Wonosobo. Kemudian saya diajak ke TPW, itu pun masih belum ada perubahan mindset saya untuk istilah berubah kayak gitu. Kemudian saya diikutkan lagi di SMATR di Semarang. November tanggal 7 sampai 8. Lah baru disitulah kita menemukan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Apa yang membuat Bapak tertarik akhirnya yakin nih, tadi kan di TPW kayaknya belum dapat apa-apa. Terus ya udah deh ikut SMATR. Penasaran atau memang ada yang mendorong Bapak dalam arti untuk bisa nih tahu nih SMATR? Iya. Satu penasaran. Yang kedua istri yang begitu kuat kencangnya. Masya Allah. Berarti peran istri ini dalam proses ini dukungannya sungguh luar biasa ya. Luar biasa. Bapak beruntung berarti. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus gimana pada saat ikut SMATR hari pertama? Hari pertama begitu mengena gitu ya. Kemudian hari keduanya kita sudah dimasukkan ke dalam fondasi yang sebenarnya kayak itu. Jadi kita benar-benar merasa bahwa dosa kita itu banyak banget. Luar biasa dosa kita, terutama terhadap keluarga saya, bahwa aliran darah anak-anak saya dan istri saya telah dialiri dengan buah-buah haram. Itu yang saya rasakan saat itu. Kemudian setelah ikut SMTR, saya pulang. Hari Senin, masih bulan November, saya langsung datangi bank. Saya datangi, saya ceritakan semuanya.
karena saya udah lama juga berurusan dengan bank, saya sampaikan bahwa saya mau hijrah, saya pengen solusinya seperti apa. Qadarullah dari bank mereka menyambut ya, istilahnya dari pihak bank pun menyarankan nanti memang ada pegawai yang akan datang untuk menagih ataupun memberikan surat. Nah, surat-surat itu saya balas dengan penyampaian bahwa saya akan membayar utang pokok saya dengan menjual aset saya. Sampai sekarang aset saya belum ada yang terjual. Dalam pengertian aset berupa tanah dan bangunan gitu ya, belum ada yang terjual. Dan dari pihak bank pun itu masih memberikan istilah toleransi ataupun keringan waktu, jangka waktu sampai saat ini. Kemudian kasusnya lain lagi. Saya datang ke situ, qadarullah bahwa itu ya AO-nya itu bukan muslim. Jadi tidak nyambung, tidak connect. Saya sampaikan apa yang saya rasakan, tidak connect. Terus suatu ketika dia datang dengan wakilnya, wakil direkturnya, dia datang ke rumah saya. Nah itu baru ada konektivitas di situ. Di situ malah justru luar biasanya dari pihak wakil direkturnya, dia mengatakan saya akan bantu Toto. Sampai sekarang kemarin bulan apa ya? Ini bulan September, Agustus, dia beliau telepon, Pak Toto gimana progresnya untuk penjualan aset? Sampai saat ini belum, Pak. Saya tunggu sampai bulan Desember progresnya seperti apa. Saya itu yang termasuk saya anggap itu non logiknya saya. Unlogiknya ya. Ya, unlogiknya saya kayak gitulah. Dalam pengertian begitu apa? Begitu tidak saya dugalah. Dalam pengertian kok ada bank yang seperti ini kayak gitu loh. Dalam pengertian saya istilahnya mau menghentikan, tapi mereka dengan begitu baiknya, dengan santunya mendukung kayak gitu. Baik. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya yang selama ini saya rasakan. Nah, untuk yang leasing memang saya tutup, mungkin ada 2 unit mobil saya jual, dari truk sampai kendaraan pribadi saya jual semuanya untuk untuk mengurangi utang-utang saya gitu loh. Untuk ini ada lagi kasus bahwa saya pernah mengajukan bank tapi atas nama saya untuk digunakan untuk saudara saya. Ada. Nah ini malah justru luar biasa gitu loh. Nah untuk mungkin segelintir cerita saya, proses hijrah saya, itu nah, sampai sekarang saya tetap masih eksis usaha, walaupun dalam pengertian ya banyak sekali on project dalam pengertian dalam mindset saya kadang-kadang kayak gini, saya harusnya misalkan suatu ketika ini saya mau kirim barang, Mbak. Ini ada barang kosong di gudang ya. Tak tahu ada orang datang nawarin barang. Nah itu loh. Itu sesuatu yang luar biasa. Kayak gitu kayak loh. tahu aja itu kosong ya. Gitu loh. Ya Allah ya Rob, alhamdulillah kayak gitu loh. Jadi istilah kita udah cari kemana-mana gitu ya. Kosong. Ternyata Allah menggiring mereka datang gitu. Itu sering terjadi gitu. Terus keuangan juga sudah mulai rapi itu, ya. Iya, cash flow bagus lah. Iya, mulai. Mau saja satu sisi rapi tapi dalam jumlah yang kurang lah kayak gitu ya. Karena kondisi kita harus mengembalikan posisi bahwa saya berutang kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah jalan terus, tidak ada permasalahan karena saya dari awal untuk usaha ini saya jaga masalah kualitas. Ya, itu Pak. Jadi intinya kalau kita bisa menjaga kualitas, insya Allah tanpa kita memasarkannya begitu luas, orang akan tahu dengan sendirinya. Jadi misalkan kayak jenengan udah biasa langganan barang saya, satu ketika ada datang temennya yang butuh gitu kan, biasanya diarahkan ke saya. Referensiin lah gitu ya. Iya. Makanya kadang-kadang saya kok nggak pernah masakkan ke sini, anak buah kayak gitu, saya kok bisa ada di sini kayak gitu kan, kayak gitu. Itu yang kadang-kadang saya rasakan sesuatu yang luar biasa. Apa istilahnya yang saya dapatkan dari
apa yang saya lakukan selama hijrah selama ini. Gitu. Masya Allah, justru kan banyak orang di luar sana nih di masa-masa ini kan pandemi khususnya gitu ya, banyak orang yang lagi bingung dengan bisnisnya. Nah, tapi Pak tadi saya dengar justru banyak sekali analogi ya, order tetap ada gitu ya, apalagi memang kan ini termasuk apa bisnis pertanian ya, bahasanya bahan apa namanya hasil tani kan gitu ya. Betul. Masya Allah, justru lagi bagus-bagusnya gitu ya. Mudah-mudahan saya yakin segini Pak, dengan kisah Bapak tadi, Bapak bahkan apa dengan senang hati meluapkan emosinya dalam arti tulusan hatinya gitu ya, menceritakan hal tadi. Saya yakin bisa jadi apa ya, aset Bapak bisa jadi memang masih ada hak untuk Bapak. Bisa jadi Allah menitipkan rezeki lain ya untuk menutupi segala hutangnya itu dari arah yang lain. Bisa jadi dari usaha Pak. Amin. Saya yakin, insya Allah, dan apa namanya, yakin aja mudah-mudahan itu bisa Bapak dapatkan. Sekarang istri gimana Pak? Sudah melihat Bapak, kan beliau yang mendukung dari awal nih ya kan, dibujuk-bujuk segala macam kan, harapannya bisa. Sekarang kan pasti ngerasanya udah banyak perubahan. Ini kalau ada istri ini saya tanya langsung kayaknya lebih mantap. Tapi kira-kira menurut Bapak istri sekarang seperti apa? Sekarang istri lebih tenang lah dalam pengertian tidak ada kegelisahan. Karena mungkin sebelum saya masuk SMNTR dia merasakan ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang harus diluruskan. Makanya dia berusaha untuk memaksa saya untuk masuk ke dalam SMNTR ini kayak gitu loh. Secara pribadi saya memang banyak perubahan luar biasa. Karena saya berusaha untuk memantaskan diri sama Allah bahwa dosa saya sudah besar sekali, terutama sama anak-anak saya, istri saya, atau ibu saya lah yang selama ini saya anggap sebagai toladan saya, kayak gitu loh. Mungkin apa ya? Saya pribadi masalah agama masih cetek, masih dangkal, masih belum bisa apa-apa. Tapi saya pribadi kepengen sisa hidup saya, mati saya itu nggak tahu mau mati kapan besok, mau nanti itu nggak tahu persis. Tapi saya harus berusaha memantaskan diri dengan Allah bahwa sebisa mungkin sebelum saya meninggal, saya jangan sampai membebani hutang sama anak-anak saya dan istri-istri saya. Jadi istilahnya saat ini saya berusaha untuk benar-benar memantaskan diri, saya berusaha sekuat tenaga saya untuk membayar utang-utang, sisa utang yang ada, berusaha untuk mengembangkan usaha yang ada untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Dengan hutang kurang lebih 1 M lebih ya Pak ya? Iya, Satu berapa? 1 M? 1,1 lah. 1,1 ya kurang lebihnya. Insya Allah sebentar lagi lunas. Gitu amin, ya, amin. Mudah-mudahan. Dan dari tadi nih Bapak berulang-ulang bilang bahwa memantaskan diri. Di MTR diajarkan seperti itu ya Pak ya? Insya Allah. Nah teman-teman di luar sana mungkin ada yang paham dan tidak paham. Maksud dari memantaskan diri ini seperti apa sih Pak yang diajarkan di MTR, seperti apa gitu? Apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita memantaskan diri berarti kita istilahnya bisa dikatakan kita bertakwalah, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Itu mungkin salah poin maunya seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan selama ini kan kita malah istilahnya apa ya? Apa yang dilarang Allah itu malah kita jalankan kayak gitu loh. Gitu loh. Jadi sisi lain keimanan kita itu yang dulu itu belum ada gitu. Maka sekarang saya kepengen, karena saya sudah tahu ilmunya, saya kepengen memantaskan diri. Dalam pengertian memantas diri adalah prinsipnya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu. Dengan resiko-resiko yang ada. Iya. Artinya kalau memang memutuskan untuk taat pada Allah 100%, apapun konsekuensinya ya terhadap dunia, pokoknya 100%. Masya Allah. Memantaskan diri secara ilmu, gitu ya. Memantaskan diri secara ibadah, rohiyah, akidahnya diperbaiki, Masya Allah. Dan
bisnis juga harus ditata sedemikian rupa, segala muamalah lainnya, hukum-hukumnya segala macam, penataan profesional dan sebagainya sesuai dengan syariahnya, begitu ya. Betul. Apa yang saya lakukan selama ini dengan komunitas MTR, bahwa apa yang saya lakukan itu salah, dan dia malah mengeluarkan isi hatinya dalam pengertian saya juga seperti itu, saya punya asuransi, saya punya tanggungan. Gitu. Terus saya kasih buku merah, suruh dibaca dulu, terus kemudian suatu ketika dia merasa dia ngobrol lagi bahwa saya merasa ditampar muka saya gitu. Setelah baca buku merah itu. Iya, buku merah. Karena kandungannya sebenarnya kan luar biasa.